menampung berbagai aspirasi, berbuat aksi yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sehat secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Nah, kembali lagi di acara podcast Sahabat Konseling dengan hashtag selalu ada kabar baik. Bersama saya Rosi Sabikotul Hasna sebagai host yang akan menemani teman-teman dalam podcast kali ini. Nah, teman-teman, tentunya kita tidak sendirian. Saya tidak sendirian. Kali ini kita akan ditemani oleh kakak cantik. Wah, kenapa cantik? Karena dia perempuan. Oke, kakak cantik boleh kenalan dulu nih dengan kakak siapa ya? Oke, halo Kak. Halo juga. Teman-teman semua, kenalin aku Aprilia Sofiatus Salma atau bisa dipanggil Alma. Kak Alma. Iya. Oke, jadi kakak cantik ini punya nama ya teman-teman. Kak Alma. Iya dong. Nah, Kak Alma, ini enaknya kita bahas apa ya buat nemenin teman-teman yang mungkin lagi makan atau lagi rebahan atau mungkin lagi gabut nih, bisa banget dengerin podcastnya kita. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang the meaning of life atau kebermaknaan hidup. Nah, tentunya setiap orang ketika hidup itu punya sebuah motivasi atau sebuah makna. Apa sih yang membuat hidupnya itu bahagia atau mungkin sedih atau suka, duka dan lain sebagainya, itu tentu ada motivasinya, ada sumber kebermaknaannya. Nah, untuk itu kita mau tanya-tanya nih sama Kak Alma. Kak Alma, apa sih yang membuat atau apa yang menjadi sumber kebermaknaan hidup bagi Kak Alma? Boleh nih di-sharing-sharing ke kita. Oke, untuk itu dari kebermaknaan hidupku ya. Sebenarnya aku ngerasa aku punya 2 sumber kebermaknaan hidup. Yang mungkin kalian pikir tuh kebermaknaan hidup tuh kan suatu hal yang besar ya. Tapi menurutku kebermaknaan hidup tuh bisa diambil itu dari hal-hal kecil juga nih Kak. Oh, boleh. Kebermaknaan hidupku tuh salah satunya orang tuaku. Itu menurutku itu udah suatu hal yang apa ya, yang udah banyak banget kan yang menjadikan itu suatu kebermaknaan hidup. Karena emang orang tua tuh menurutku sangat berarti banget untuk hidupku. Yang kedua itu aku tuh selalu menunggu kelanjutan cerita dari novel yang aku baca. Karyanya Teddy Lova, buku sastra. Nah, itu tuh ketika aku lagi sedih tuh ya, atau lagi bener-bener lagi drop, nah aku selalu ngebayangin, tapi aku belum baca kelanjutan bukunya dari Teddy Lova mengenai sastra, itu kelanjutannya kayak gimana. Jadi itu hal-hal sederhana kayak gitu tuh menurutku bisa aku jadikan sebagai kebermaknaan hidupku. Wow, berarti Kak Alma ini ada 2 yang menjadi sumber atau motivasi hidupnya Kak Alma. Yang pertama tadi itu orang tua dan yang kedua itu menanti terbitannya buku karya Tender Lover. Wow, jadi Kak Alma ini suka membaca ya? Hobinya hobi membaca? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, nah kan itu dua hal ya Kak Alma. Kita mau tahu nih alasan kenapa sih Kak Alma menjadikan 2 hal itu, orang tua dan juga menunggu terbitnya karya-karya Tender Lover yang selanjutnya. Itu alasannya apa sih Kak Alma kok bisa 2 hal itu menjadi sumber kebermaknaan hidup dalam dirinya Kak Alma? Ya, oke. Untuk dari orang tua sendiri ya, itu udah pasti karena orang tua yang lahirin aku dan juga aku alhamdulillahnya dikasih orang tua yang sangat komunikasi gitu sama anak tuh. Jadi aku emang udah biasa sering ngobrol sama orang tuaku. Jadi kedekatan aku sama orang tua tuh menurut aku udah cukup dekat kan. Nah, jadi aku ngerasa kayak apa-apa yang aku lakuin tuh aku selalu nginget gimana, otomatis kalau misalnya kita sering ngobrol kan kita jadi sering tukar pikiran kan. Kita tahu kayak harapan orang tua tuh kayak gimana. Kita jadi tahu kayak orang tua tuh berharap kebahagiaan anaknya tuh yang seperti apa. Nah, dengan kayak gitu tuh aku otomatis jadi setiap aku ngerasa lagi down atau aku ngerasa lagi insecure atau aku lagi ngerasa yang
bener-bener mungkin ke arah negatif-negatif ya. Aku selalu hal positif yang aku inget tuh masih ada orang tuaku yang harus aku banggain, masih ada orang tuaku yang siap menerima keluh kesahku, masih ada orang tuaku yang kalau misalnya aku melakukan hal-hal negatif tuh mereka yang nanggungnya. Aku nggak bisa ngebayangin gimana sedihnya mereka menanggung itu kan. Nah untuk dari buku sendiri itu kan mungkin kalau orang tua tuh menurutku suatu kebermaknaan hidup yang besar kan. Nah, hal-hal terkecil yang mungkin emang dasar-dasar ya, dasar-dasarnya dari apa-apa yang aku lakuin di hidupku itu salah satunya aku suka banget ngebaca itu buku fiksi, tapi menurutku dari buku fiksi itu tuh nggak selalu hal-hal yang mengenai kayak mungkin teman-teman yang tahu tuh fiksi tuh percintaan kan, hanya sekedar itu aja kan ya Kak. Tapi menurutku kita tuh bisa tahu kebermaknaan hidup tuh dari mana aja, hal-hal terkecil maupun hal terbesar. Nah, salah satunya itu aku bisa nemuin kebermaknaan hidup tuh dari buku yang aku baca. Buku karyanya Tenderlova itu mengenai tentang kehilangan. Nah, aku jadi banyak tahu kebermaknaan hidup mengenai sesudah kehilangan itu kayak gimana, rasanya kehilangan itu kayak gimana. Jadi aku penasaran banget sama kelanjutan selanjutnya gitu. Jadi setiap kalau aku lagi ngerasa down, aku tuh selalu mikirnya, oh ya aku belum ngebaca terbitan selanjutnya nih. Oke, jangan dulu nyerah, jangan dulu putus asa. Nanti siapa tahu udah baca ini kamu bisa menemukan arti kehidupan selanjutnya gitu. Wow, sangat keren. Wow, keren banget. Dari hobi membaca, terutama di Iya, karya-karya Lover itu iya ya. Tenderlova. Wow, keren Kak Alma. Kak Alma, ini tadi kan kita cukup panjang lebar nih. Boleh diminum dulu Iya, ini minumnya oke biar terima tidak kasih. hidrasi. Dehidrasi. Dehidrasi. Udah terikat Iya, ya. dehidrasi. Minum dulu Kak Alma, Iya, silakan. oke, ya. Nanti aku minum. Oke. Oke, aku izin minum ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih ya Kak Alma. Tadi kan Ya, kita udah tahu nih sumber kebermaknaan hidupnya Kak Alma ada dua, begitupun dengan alasannya apa saja gitu ya. Kenapa dua hal itu orang tua dan juga menanti karyanya Tender Lover itu menjadi sumber kebermaknaan dalam hidupnya Kak Alma. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih Kak Alma, menurutnya Kak Alma, ya. seberapa pentingnya sih kita memiliki sumber kebermaknaan hidup? Oke. Bisa di-sharing-sharing nih menurut Kak Alma. Ya, ini kita sharing-sharing aja ya. Kalau Oke. dari pengalaman aku atau pendapatku sendiri itu sangat penting sih. Karena kan kita pasti hidup tuh naik turun kan ya Kak ya. Kita naik turun, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita benar-benar ngerasa down. Nah, kebermaknaan hidup tuh yang aku tangkep tuh yaitu untuk ngebangun kita buat bangkit lagi. Motivasi kita untuk apa ya? Untuk gak selalu ada di tahap jatuh gitu loh. Makanya itu penting banget. Nah, kayak contohnya yang sebelumnya yang tadi aku jelasin, kayak kalau misalnya aku lagi ngerasa down, aku lagi ngerasa putus asa, yang nyelamatin aku salah satunya ya apa motivasiku, apa kebermaknaan hidupku. Jadi ya itu salah satu uluran tangan yang paling deket untuk bisa aku gapai gitu. Wow, jadi Ya, ketika kita mungkin lagi down gitu ya, ya, terutama kita lagi down gitu ya, itu kan ya, mungkin kalau yang lagi tren-tren sekarang itu gara-gara hal apa kita sakit hati atau apa ya, akhirnya bunuh diri. Wah, itu kan sangat miris ya, gitu ya, Kak. Jadi kita sedih ya. emang sumber kebermaknaan hidup itu membuat kita untuk bangkit, Ya, benar bangkit dari banget. keterpurukan gitu ya, Kak Alma. Iya. Nah, keren Kak Alma keren deh. Buat teman-teman nih, mungkin kita bisa belajar dari Kak Alma ya, tentang kebermaknaan hidup menurut Kak Alma. Nah, Kak Alma boleh nih dikasih tips buat kita dan teman-teman semua, tentang cara menemukan kebermaknaan hidup. Mungkin kan ada nih yang belum menemukan ya. Sebenarnya makna hidup aku tuh apa sih gitu. Terus apa sih yang membuat aku apa ya, semangat kok aku kayak hawannya apa rasanya tuh lemes atau rasanya terpuruk gitu. Nah, gimana? Coba Kak Alma bisa nih kasih tips ke kita-kita tentang cara menemukan kebermaknaan hidup. Iya. Silakan Kak Alma. Mungkin kalau untuk tips-tipsnya ya, itu kan kita tips-tips tuh menurutku bersifatnya random ya. Dan juga kebermaknaan hidup tuh menurutku sifatnya luas gitu.
kita bisa apa aja, nggak selalu tentang manusia, orang yang hidup, nggak selalu tentang barang, bener-bener random kan bisa apa aja. Nah untuk tips-tipsnya aku mungkin ada satu teknik atau satu tips tuh untuk self detachment. Nah, itu. Apa itu Itu Kak tuh Alma? artinya memberikan jarak dari diri kita sendiri. Ya, Atau self mendeteksi mungkin iya gitu ya? mendeteksi kayak kita tuh nih Kak ya, kadang tuh kita tuh nganggep tuh perjalanan hidup kita tuh nanjak terus, nanjak yang seakan-akan tuh kayak gunung gitu ya, nanjak terus. Tapi itu ternyata kita tuh jalannya tuh kayak tangga. Kayak tangga. Nah, ketika kita udah nyampe di atas tuh, kita tuh selalu ngerasa itu tuh susah banget. Susah banget kayak kita karena kita tuh terlalu fokusnya ada di bawahnya itu tuh. Tangga bawahnya yang kayak ngelihat, ya ampun ini masih jauh banget, ya ampun ini rasanya tuh berat banget. Kita tuh masih fokusnya stucknya tuh di situ aja. Padahal tuh kita tuh nggak pernah sadar kalau ternyata kita udah di atas nih. Udah di atas. Nah, kita tuh kayak dianggapnya tuh sebenarnya tuh menurutku ya, kita tuh kayak kupu-kupu. Hmm. Kita tuh nggak pernah tahu seindah apa kita kan. Nah makanya Oh. nih kita harus ngasih jarak dari diri kita. Kita coba kita kasih jarak, tapi jarak di sini tuh bukan artian kita menjauh dari diri kita sendiri ya. Oke. Jarak di sini tuh maksudnya kayak coba biasanya kan kita kalau misalnya malam-malam mau tidur pasti kadang pikiran kita tuh kita mengajak ngobrol diri Oh kita ya, sendiri kita kan ya ngajak Kak. ngobrol ke diri Iya. kita gitu. Nah itu kita bisa banget menggunain itu kita tanya-tanya kita tuh nyampe di sini udah ngelaluin apa aja ya? Oh iya. Kok kita bisa ya ada di sini? Wah, Atau ternyata aku iya, bisa iya, gitu ya. iya kayak kenapa aku bisa ada di sini? Sebelum di sini aku ngelewatin apa aja ya? Kadang tuh hal-hal kayak gitu tuh ternyata bisa, oh oke, aku udah nyampe tahap di sini ternyata aku bisa ngelaluin hal-hal Hal-hal yang yang sebelumnya yang menurut aku kayaknya aku nggak sulit. bisa deh ngelakuin ini. Iya. Tapi ternyata buktinya kita bisa kan Kak. Iya Wah. makanya itu. Jadi kayak kita menemukan keberbakaran hidup tuh dari sisi mana aja, dari sisi manapun dan kapanpun kita bisa menemukan, wah kayaknya atau mungkin yang suka mie goreng atau kopi, kita kayak kalau misalnya kita udah ngerasa capek banget gitu ya, itu bisa Iya. bisa jadi kebermaknaan hidup kita tuh dalam artian, aduh tapi aku pengen pengen nunggu mie goreng dengan edisi yang 2 kayak 1 Wah. bungkus 2 atau 1 bungkus setengah. Aku nunggu banget edisi itu kan jadi kita jadi punya motivasi lagi kan untuk Iya. kembali semangat hidup gitu. Nah menurutku itu kalian kalau misalnya emang bener-bener lagi bingung nih ya kayak aku nggak punya kebermaknaan hidup, aku nggak tahu kalau misalnya aku down tuh aku motivasinya apa, aku kayak ya udah lempeng aja gitu ngejalanin hidup. Nah, coba deh kalian ajak ngobrol diri kalian lagi pelan-pelan. Coba kalian berkaca sama diri kalian kasih jarak ke diri kalian kayak kalian tuh udah sampai tahap ini di umur kalian yang sekarang tuh kalian ngelewatin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya umur kalian itu menurutku kalian udah keren banget. Wow, Kalian tuh perlu pasti ya, diapresiasi gitu ya, kalian Kak. tuh pasti udah ngelewatin banyak hal yang kita nggak sadari, ya. Ternyata kita tuh bisa, Iya, ternyata aku hebat gitu ya. iya, Tapi juga ini perlu hati-hati ya Kak, nanti iya. takutnya kita juga terjerumus ke sombong. Ah Karena iya kita benar. merasa udah, wow aku keren nih, Ah aku iya. bisa nih gitu ya. Iya sih benar. Tapi itu kita lebih fokusnya ke menyadarkan diri kita kalau ternyata kita itu nggak selemah itu. Kita tuh nggak Oke. apa ya, kita nggak sesendiri itu. Kita punya diri kita sendiri yang kayak aku tuh ngerasa kita tuh punya diri kita yang lain gak sih Kak? Kayak kalau misalnya kita lagi down tuh pasti kita ada aja kayak ngejawab kayak tapi kamu tuh udah nyampe tahap ini tuh nggak gampang. Bisa kok, Oke. kamu tuh nggak sendiri, kamu punya banyak teman, kamu masih punya keluarga dan kebermaknaan hidupmu yang lain. Oke, wow. Motivasinya, tipsnya sangat menarik nih, bisa teman-teman dicoba ya. Self detachment, kita Iya, mendeteksi dan membuat jarak, bercerita atau melihat diri kita iya, sejauh ini apa sih prestasi-prestasi atau hal-hal baik apa yang pernah kita lakukan, iya begitu ya Kak bener Alma? banget. Wow, Iya. keren-keren. Beri tepuk tangan buat kita semua. Wah, terima Jadi kita kasih. itu sebenarnya individu yang apa ya, yang bermakna, yang penuh Iya, makna. Mungkin apa ya, banyak yang belum kelihatan aja atau mhm, kita belum bisa melihat diri kita itu sebenarnya bisa loh seperti iya, ini. Diri kita tuh mhm, sebenarnya keren loh, iya, kita bisa kita gitu. Cuma mampu. kadang kita lebih melihat diri kita tuh dari sisi
luarnya saja atau kurang mendetail Iya. dari dalam sampai ke dalam-dalam itu sebenarnya diri kita tuh udah sehebat Bener ini ya, gitu karena loh. banyak kan yang ngedistract kita gitu loh Kak. Heeh. Oke, nah wah nggak kerasa ya Kak, kita udah berbincang-bincang lama banget dan panjang banget ini. Sebelum kita sampai di penghujung sesi podcast Iya, aku boleh ini, ikut ngobrol gak sama teman-teman yang ada di oke balik layar mungkin ya? silakan. Ya aku cuman pengen ngucapin makasih buat teman-teman semua yang udah bertahan sampai di detik ini. Aku pengen memvalidasi kalau kalian sedih itu nggak apa-apa, kalian mau marah itu nggak apa-apa, kalian mau ngerasa kalian jatuh itu nggak apa-apa, kalian mau ngerasa mungkin di tahap insecure tuh nggak apa-apa karena yang aku lihat tuh sekarang tuh banyak banget yang kalau sedih, marah tuh kayak di lingkungan kita tuh kayak masa gitu doang sedih, gitu doang marah. Padahal tuh kayak kita mengeluapkan pikiran kita tuh nggak apa-apa gitu loh, kayak kita tuh menggak papakan hal tuh ya nggak apa-apa, asalkan semua tidak melewati batas kelebihannya. Jadi aku mau apresiasiin untuk teman-teman semua yang udah di tahap ini. Kalian keren banget, kalian tuh bener-bener kupu-kupu. Kita sendiri tuh nggak tahu kelebihan kita tuh kayak gimana, mungkin nggak pernah sadar, kita nggak tahu kita tuh seindah apa. Yang bisa menilai itu biasanya lebih ke orang lain yang melihat kita. Jadi pokoknya kalian keren banget udah di tahap ini. Oke, itu closing speech Ya. dari Kak Alma buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Alma. Beri tepuk tangan Iya, dulu sama-sama. semuanya buat kita yang sudah sampai sejauh Jauh ini. Oke, terima kasih Kak Alma. Iya. Wow, ini sangat menarik ya pembahasan kita. Sebenarnya ini masih pengen lama berbincang-bincang sama Kak Alma. Rasanya tuh kalau cuma sebentar tuh kayak kurang ngena gitu ya, atau kurang dalam Iya, kan pembicaraannya. pembahasannya tuh udah sangat luas ya Kak ya, Iya, nggak bisa hanya oke. sekedar ini aja. Mungkin kita bisa ketemu nih Kak di lain kesempatan lagi atau mungkin di sesi selanjutnya Semoga ya, gitu. Kak. Oke. Terutama ketemu sama teman-teman gitu, teman-teman yang di Iya. balik layar gitu. Ketemu lagi nanti kita. Oke, terima kasih Kak Alma dan juga teman-teman semua yang sudah mendengarkan bincang-bincangnya kita dari awal sampai akhir tentang kebermaknaan hidup, kemudian tips-tips dalam menemukan kebermaknaan hidup. Semoga hidupnya kita semakin kesini semakin bermakna. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kita ini dulu ya. Podcast konseling, sahabat konseling dengan hashtag selalu ada kabar baik. Jadi teman-teman jangan lupa nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya dan selalu ditunggu kabar baiknya. Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke.